Di episode sebelumnya, Dong Suk dan Sun Ah mengucapkan afirmasi agar mereka bisa hidup bahagia. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Siapkan cemilan dan kita simak episode 11. Pagi itu, mereka menghabiskan waktu bersama, di mana Dong Suk berharap ibunya seperti Sun Ah, yang sangat sayang kepada anaknya. Setelah melihat perjuangan Sun Ah terhadap anaknya, Dong Suk penasaran tentang perasaan ibunya saat menatapnya. Namun dia tak ingin bertanya langsung kepada ibunya, karena sudah sakit hati. Lalu Sun Ah menceritakan di saat setelah ayahnya meninggal, ia jadi bertanya-tanya. Apakah ayahnya membencinya, sehingga rela meninggalkannya begitu saja? Namun setelah dipikir-pikir, meskipun ayahnya menyayanginya, beban yang dipikulnya mungkin sangat berat, sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Sun Ah menyesal, seharusnya ayahnya curhat kepadanya tentang kesulitannya. Paling tidak ia bisa memeluk ayahnya untuk mengurangi sedikit kesulitannya itu. Sebenarnya yang paling dia sesali adalah mengapa waktu itu dia tidak bertanya saat ayahnya bertengkar dengan pamannya. Sun Ah menyuruh Dong Suk untuk menanyakan kepada ibunya, alasan mengabaikan putranya. Sehingga tidak perlu menyesali seperti Sun Ah. Namun Dong Suk tak mau mengalah kepada ibunya, dan membiarkan hubungan mereka seperti orang yang tak pernah kenal. Sesampai di rumah, Sun Ah mengutarakan keputusannya kalau ia ingin tetap tinggal di Seoul, agar bisa dekat dengan putranya. Dan dia menerima tawaran kerja dari temannya, yang membuka usaha interior. Sehingga tak ada alasan baginya untuk kembali ke Jeju lagi. Tentu saja hal itu membuat Dong Suk sedikit kecewa, karena sebelumnya ia mengira bisa dekat lagi seperti dulu. Namun Dong Suk bisa menerima keputusan itu, karena ia juga tak mau Sun Ah jauh dari putranya. Lalu Dong Suk menanyakan bagaimana nasib rumah yang sedang direnovasi di Jeju. Sun Ah meminta Dong Suk untuk menempati rumah tersebut. Nah, untuk meringankan beban Sun Ah yang memiliki kenangan buruk di kamarnya, Dong Suk memindahkan kasur Sun Ah di ruang tengah. Setelah itu Sun Ah menyiapkan pangsit goreng kesukaan Dong Suk, lalu meminta Dong Suk untuk istirahat dulu di apartemennya, dan kembali ke Jeju besok pagi. Dong Suk merasa bahagia, setidaknya merasakan sedikit kenangan hidup bersama Sun Ah. Sebelum tidur, Dong Suk meminta Sun Ah agar menghubunginya jika perlu bantuan apapun, dan memintanya untuk sering-sering ke Jeju, sehingga bisa bertemu dengannya. Dan jika mengalami depresi lagi, Dong Suk memintanya untuk mengatakan mantra yang dia ajarkan, dan menghubunginya. Mereka pun berjanji untuk saling komunikasi meski hidup di tempat berjauhan. Saat Dong Suk terbangun di sore harinya, ia menatap wajah Sun Ah, lalu meluruskan alisnya yang berkerut. Lalu ia memutuskan untuk pergi dan kembali ke Jeju. Dong Suk mengirim pesan kepada Sun Ah kalau ia akan selalu ada untuknya, dan siap menunggunya kapan saja Sun Ah butuh. Mereka memutuskan untuk hidup bahagia, meskipun harus terpisah oleh jarak. Malam itu Sun Ah menemui anaknya dan meminta maaf karena tak sengaja menyakitinya. Ia juga menceritakan tentang penyakitnya yang selalu berada di kegelapan, meskipun sekitarnya terang. Tapi walau begitu, anaknya selalu menjadi cahaya terang baginya. Mereka pun berpelukan sebelum berpisah. Suaminya bertanya, apakah benar Sun Ah akan melakukan banding? Karena hal itu pasti akan membuat mereka bertengkar lagi, di depan anaknya. Sun Ah berkata kalau ia tetap akan melakukannya, tapi bukan sekarang. Di mana saat ini dia tak bisa hidup tanpa anaknya, saat ini ia meminta anaknya memeluknya dan saat ini anaknya masih berpikir kalau ia adalah ibu yang lemah. Tapi ia akan melakukannya di saat anaknya membutuhkannya, dan ingin memeluknya, dan berpikir kalau dialah ibu terkuat di dunia ini. Mendengar itu suaminya berkata, kalau saat itu tiba, Sun Ah tak perlu melakukan banding, tapi ia akan membiarkan anaknya bersama Sun Ah selamanya. Dan mereka pun berpisah. Malamnya, saat di apartemennya, lagi-lagi depresi Sun Ah kambuh. Hal itu membuatnya sangat ketakutan, sampai-sampai ia membanting vas bunga di dekatnya. Lalu ia teringat dengan Dong Suk dan memutar rekaman suaranya, dan ternyata itu bisa mengobati depresinya. Keesokan paginya, suasana pasar di Pulau Jeju tampak ramai. Terlihat Bu Kang dan Bu Chun Hui kewalahan melayani banyak pembeli, sehingga meminta Byul Yi untuk membantunya. Sementara itu, Si Gi Jun, adik Kapten Jun,
protes kepada kakaknya yang telah jatuh cinta kepada Yong-ok, dan memintanya untuk berpikir sekali lagi tentang perasaannya. Apalagi rumor tentang Yong-ok sebagai pembohong sudah beredar luas. Namun orang yang jatuh cinta, jelas tak bisa dinasehati membuat adiknya kesal, apalagi disuruh hormat kepada orang yang lebih tua darinya. Yong-ok pun memastikan tentang rencana mereka liburan besok, dan ia terkejut karena Jun berencana liburan sambil menginap. Di lain sisi, In-kwon dan Ho-sik ternyata masih saja suka bertengkar karena masalah anak mereka. Karena anak mereka hidup berpisah, sehingga Hyun sering ke tempat Yong-ju hingga subuh dan hal ini sangat mengganggu Ho-sik. Mereka saling menyuruh untuk membelikan rumah untuk Hyun dan Yong-ju. Namun masing-masing tak mau membelikannya. Lalu Dong-suk kesal dan menyuruh mereka berhenti bertengkar, karena mengganggu orang yang lagi makan. Tiba-tiba Bukang dan Bu Chun-hui datang membuat In-kwon dan Ho-sik berhenti bertengkar. Ho-sik merasa kesal mengapa Dong-suk tidak menyapa ibunya. Namun Dong-suk tak peduli dan melanjutkan makannya. Bu Chun-hui pun bertanya, siapa wanita yang selalu bersama Dong-suk itu? Awalnya Dong-suk tak mau menjawab, namun karena ditanya berulang-ulang ia pun menjawabnya. Meskipun akhirnya membuatnya kesal dan pergi begitu saja walau makannya belum selesai. Bu Chun-hui bertanya begitu, bermaksud agar Bukang tahu kabar anaknya. Saat Dong-suk sedang jualan, tiba-tiba ibunya datang dan hendak membeli pakaian. Setelah memilih pakaian, Bukang membayar dan pergi. Seketika itu Dong-suk kesal kepada ibunya, yang biasanya beli di tempat lain, lalu menyuruh pembeli lainnya pergi dan menutup jualannya. Dong-suk segera ke tempat ibunya jualan, dan langsung melempar beberapa pakaian. Dia meminta agar ibunya tidak mengganggunya lagi. Bu Chun-hui marah, mengapa Dong-suk berlaku kasar kepada ibunya sendiri, yang telah melahirkannya. Jun datang untuk menghalangi Dong-suk. Emosi Dong-suk sudah memuncak, dan dia mengatakan kalau dirinya tidak minta dilahirkan oleh ibu seperti itu. Seketika itu Bu Chun-hui mengatakan kalau ibunya akan mati, dan nanti dia akan menyesalinya kalau sudah ditinggal ibunya. Namun Dong-suk masih tidak terima, dan mengatakan kalau semua orang pasti juga akan mati. Dia tidak akan menyesalinya, dan meminta ibunya tidak muncul di hadapannya lagi. Setelah itu Dong-suk mengajak Jun untuk merenovasi rumah Sun-ah. Dong-suk mengatakan kalau Sun-ah dulu pernah tinggal di sini. Dong-suk pernah menyukainya, dan setelah bercerai dia kembali ke sini, namun beberapa hari lalu dia pergi lagi. Dong-suk juga mengatakan, kalau dirinya akan tinggal di rumah ini setelah selesai direnovasi. Besoknya ibu-ibu penyelam kesal, karena Yong-ok belum datang, dan mereka sepakat agar tidak berbicara atau berada di dekat Yong-ok. Sehingga nanti Yong-ok akan pergi dengan sendirinya. Dal-i yang membela sahabatnya itu pun juga diminta untuk menjauhi Yong-ok. Saat Yong-ok datang, semua pergi tanpa menyapa. Dan Dal-i menyuruhnya agar segera bersiap untuk menyelam. Sebelum menyelam, Gi Jun mendatangi Dal-i dan mengajaknya ke kafe berdua, namun Dal-i menolaknya. Sementara itu, Yong-ok memandangi Kapten Jun dan memberi kode sayang kepada pacarnya itu. Jun pun juga membalas dengan mengedipkan mata. Wu Hyeja menjadi tambah kesal. Saat semua menyelam, Gi Jun melihat handphone Yong-ok yang terus-terusan berdering. Lalu dia memperingatkan ke kakaknya sekali lagi atas kecurigaannya itu. Di lain sisi, saat Dal-i sudah mendapatkan abalon dan hendak naik, dia melihat Yong-ok juga mendapatkan abalon, namun tidak segera naik. Lalu dia menghampiri Yong-ok dan mengajaknya naik. Setelah di atas, Dal-i marah dan memperingatkan ke Yong-ok sekali lagi, kalau sudah mendapatkan abalon harus segera naik untuk mengambil nafas, agar tetap aman. Dal-i juga mengancam kalau Yong-ok masih melakukan kesalahan itu, maka dia tidak akan peduli lagi dengannya. Singkat cerita, Yong-ok dan Jun pergi liburan bersama. Mereka tampak mesra di atas kapal feri. Saat mereka nyantai, Jun menyarankan agar Yong-ok berhenti menjadi penyelam. Namun Yong-ok menolaknya, karena dia suka jeju dan bekerja di laut. Saat menyelam dia menikmati kesendiriannya tanpa ada yang menghalangi. Selain itu dia juga butuh banyak uang. Lalu Jun menawarkan untuk memberikan uangnya. Namun Yong-ok mengingatkan kalau prinsipnya sebagai pacar tak boleh saling meminjamkan uang. Yong-ok juga menceritakan kekesalannya terhadap perlakuan ibu-ibu penyelam yang mendiskriminasi dirinya.
Jun berpesan jika Yong-ok ingin terus menjadi penyelam, maka dia tak boleh sendirian. Dia harus selalu di dekat Bu Chun Hui atau penyelam lainnya. Karena bagaimanapun juga, ia tak mampu menolongnya jika terjadi sesuatu di dalam laut, dan hanya ibu-ibu penyelam yang bisa membantunya. Melihat pacarnya khawatir, Yong-ok tersenyum. Mereka menikmati kebersamaan mereka berdua, dan tanpa terasa mereka melewatkan kapal terakhir ke Jeju. Jadi terpaksa mereka harus menginap di sana. Malamnya, Jun mulai deg-degan membayangkan tidur bersama pacarnya, begitupun Yong-ok juga mulai gelisah, ia tak mau gituan. Mereka pun membuat perjanjian untuk tak gituan malam ini. Lalu mereka ngobrol lama dan Yong-ok membicarakan tentang lukisan orang tuanya. Saat Yong-ok pamit ke toilet, tiba-tiba handphonenya berdering lagi. Jun penasaran ingin mengangkatnya, tapi tak enak, ia pun berdiri mengambil minuman. Namun karena itu membuat handphone tersebut terjatuh dan tersambung. Saat ia kembali dan melihat teleponnya sudah terhubung, dengan terpaksa Jun bertanya siapa orang itu dan bersambung ke episode selanjutnya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Yong-ok akan marah mengetahui Jun menerima panggilan teleponnya? Nantikan kisahnya di episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.